Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisna Nizarti, CGP Angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Surajio dan pengajar praktik Ibu Roza Z. Kali ini dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di dalam modul ini dijelaskan bahwa cara yang dilakukan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, serta profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam kesiapan belajar, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat termasuk salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar terkait dengan banyak faktor, di antaranya lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, serta berbagai macam cara lainnya. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Serta yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sementara itu, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaannya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri,
kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.